Mohon maaf anak-anak, ada kendala teknis. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi. Memahami konsep fungsi, korespondensi satu-satu, notasi fungsi, daerah asal, dan selanjutnya. Yang paling terpenting inilah nanti, yaitu fungsi linear yang biasanya akan muncul ketika nanti ujian nasional ataupun ketika ujian semester akan kita bahas. Memahami konsep fungsi. Coba perhatikan, fungsi di dalam bahasa Indonesia biasanya kalian artikan sebagai sebuah manfaat. Tapi di dalam matematika bukan seperti itu. Jadi fungsi itu bukan manfaat. Ya. Fungsi di dalam matematika berbeda dengan di bahasa Indonesia. Yuk, kita pelajari apa yang dimaksud dengan fungsi di dalam matematika. Yuk, ada beberapa diagram panah yang menjelaskan mengenai fungsi dan bukan fungsi. Pertama, jelaskan fungsi ada beberapa syarat. Yang sebelah kiri semuanya harus mempunyai pasangan. Yang sebelah kiri harus mempunyai pasangan dan pasangannya cuma satu. Tidak boleh double. Ya. Jadi, di dalam diagram panah ini, kita bisa menyebutnya fungsi apabila daerah yang sebelah kiri atau himpunan A itu hanya mempunyai satu pasangan saja. Dia tidak boleh double. Maka dia disebut dengan fungsi. Pak, bagaimana seandainya yang B ini dia nanti tidak berpasangan dengan A? Tidak masalah. Yang terpenting yaitu A satu pasangan ke B, seandainya B ini ada yang tidak berpasangan dengan A, tidak masalah. Dia tetap disebut dengan fungsi. Kita misalkan, kita lihat diagram yang pertama, A, B. Kalian lihat, A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Z, C berpasangan dengan Z. Satu persatu, yang sebelah kiri itu hanya berpasangan satu dengan yang sebelah B atau himpunan B. Sedangkan gambar yang selanjutnya, kamu lihat A, B, A ke X, B ke Z, C ke J. Pak, Z-nya kok kosong? Tidak masalah. Syaratnya dari sebuah fungsi yaitu apabila himpunan sebelah kiri berpasangan tepat satu di sebelah kanan. Ya. Hanya satu pasang, dia tidak boleh double. Selanjutnya ini juga disebut dengan fungsi karena semua himpunan A ke sebelah kiri berpasangan dengan B. Ini juga fungsi, ini sama walaupun di sebelah B ini kita lihat ada beberapa yang tidak berpasangan dengan A, tidak masalah. Yang terpenting Pak Tan tegaskan yang sebelah kiri atau A berpasangan tepat di sebelah kanan atau dengan himpunan B. Nah, ada beberapa diagram panah bukan disebut dengan fungsi, ada beberapa hal. Coba kamu lihat A ke B, bukan disebut dengan fungsi. Kenapa? Karena A ada salah satu anggotanya yang tidak berpasangan dengan B. Maka diagram ini bukan disebut dengan fungsi. Selanjutnya, kamu lihat ini diagram panah ini. Loh, iya kan? Ada salah satu anggota dari himpunan A, yaitu A yang tidak berpasangan dengan B. Selanjutnya ini juga sama. Kenapa ini tidak disebut dengan fungsi? Karena C tidak mempunyai pasangan. Kamu lihat diagram ini. Kenapa ini disebut bukan fungsi? Karena B tidak punya pasangan. Kamu lihat. Sedangkan yang ini dia juga tidak mempunyai pasangan. Siapa? A dan C. Selain itu, kenapa tidak disebut dengan fungsi diagram-diagram yang bawah? Karena dia double. A-nya pasangannya double. Ya kan? Z dan Z. Ini bukan fungsi juga. Karena apa? C double pasangannya. X dan juga Z. Ini malah lebih parah lagi. A dan C dia tidak mempunyai pasangan, malah B dia yang double. Ini bukan disebut dengan fungsi. Pak Taman tegaskan, fungsi syaratnya satu. Himpunan yang sebelah kiri harus mempunyai pasangan di sebelah kanan. Yang kedua, yang sebelah kiri tidak boleh double.
Yang ketiga, apa coba tadi? A, tidak boleh ada yang bolong. Artinya himpunan A semuanya harus mempunyai pasangan. Oke. Ini ada beberapa rumus ketika nanti kalian diminta untuk membuat berapa banyak fungsi yang dapat kita lakukan atau berapa banyak fungsi yang dapat kita buat dari sebuah himpunan A ke himpunan B, bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. Akan Pak Tama jelaskan mengenai fungsi korespondensi satu-satu. Loh, Pak, tadi kan fungsi, kenapa sekarang ada fungsi korespondensi satu-satu? Ini unik, korespondensi satu-satu. Karena apa? Dia tidak berpoligami dan juga tidak berpoliandri. Artinya apa? Sebelah kiri dia juga tidak double, sebelah kanan dia juga tidak double. Itulah yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Bingung? Yuk kita Pak Tama jelaskan. Bentar. Oke, fungsi dan korespondensi satu-satu. Fungsi sebelah kiri A tempat berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Z, C, Z. Ini tetap disebut dengan fungsi karena apa? Yang sebelah kiri dia tetap mempunyai pasangan di sebelah kanan, walaupun yang kanan dia apa? Ada satu yang tidak punya pasangan, tidak masalah. Nah, akan tetapi korespondensi satu-satu dia hanya satu-satu. Kiri punya pasangan satu, kanan juga punya pasangan satu. Bisa dikatakan korespondensi satu-satu ada relasi yang sejati. Artinya apa? Dia hanya mempunyai satu pasang saja. Ya, korespondensi satu-satu. Jadi kesimpulannya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota. Pak, apakah korespondensi satu-satu ini termasuk fungsi? Jelas. Karena syarat dari fungsi semuanya berada di korespondensi satu-satu. Misalkan korespondensi satu-satu syaratnya tadi satu apa? Yang sebelah kiri harus berpasangan dengan sebelah kanan satu. Yang kedua, dia tidak boleh double. Yang ketiga, tidak ada himpunan yang sebelah kiri yang tidak berpasangan ataupun yang kosong. Jadi kesimpulannya korespondensi satu-satu pastilah fungsi, akan tetapi fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Pak Tama ulangi lagi bahwasanya kesimpulannya korespondensi satu-satu itu pasti sebuah fungsi, akan tetapi fungsi belum tentu korespondensi satu-satu, karena di dalam sebuah fungsi ada yang biasanya double. Ini contohnya, ya kan? A, B sama-sama menuju kepada Z. Padahal kalau korespondensi satu-satu seharusnya A menuju ke Z ataupun B menuju ke Z. Hanya mempunyai satu pasangan. Oke, kesimpulannya seperti ini. Bisa kalian pelajari kembali. Acara selanjutnya yaitu notasi fungsi. Notasi, sebuah simbol berkaitan dengan fungsi, bisa dikatakan notasi fungsi ini ada sebuah rumus. Nah, akan Pak Tama jelaskan besok, ya. Tunggu penjelasannya Pak Tama besok pagi mengenai notasi fungsi. Terima kasih pertemuannya hari ini, semoga lebih jelas mengenai relasi dan fungsi. Pak Tama akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.